Baik, walaupun tidak bisa panjang, kita masuk ke kitab Khatmul Aulia. Sebenarnya kitab ini sudah saya tutup rapat-rapat, tapi ternyata santri ribat yang baru demo ya, sebagian. Itu kan kami belum ngaji gitu ya, akhirnya kita buka lagi, tapi tidak sevulgar yang dulu. Jadi yang dibuka bagian yang kira-kira pas dibuka lah, ya. Insya Allah. Ya. Siapakah beliau? Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi pengarang kitab ini ada dua Tirmizi yang masyhur. Ada Abu Isa At-Tirmizi, pengarang Sunan At-Tirmizi, kitab yang keempat dalam ilmu hadis. Ini kitab pertama dalam, jadi dari 6 kitab tasawuf yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Syazili, ini yang pertama. Ini yang nomor 1 secara tahun ya, secara tahun. Terus beliau ini kapan lahirnya gitu? Diperdebatkan lahirnya, tapi yang masyhur adalah tidak melewati tahun 210 Hijriah. Berarti sezaman dengan Imam Tirmizi, sezaman dengan Imam Muslim, sezaman dengan Imam Abu Daud, sezaman semua. Dan umurnya tua. Umurnya lebih dari 100. Jadi wajar kalau kemudian beliau ketemu ulama-ulama besar ya. Siapa aja guru-gurunya? Nah, coba perhatikan, nanti ketemu di hadis-hadisnya. Dan kalau mau lihat di kitab-kitab sanad ada Nawadirul Usul. Di sini juga ada beberapa banyak riwayat hadis. Salah satu guru dia adalah gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Tirmizi, Abu Daud dan lainnya. Siapa itu? Ala wahwa Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ibn, kalau lahir anggaplah 210. Qutaibah bin Sa'id wafat 240. Umurnya berapa waktu ketemu Qutaibah? Anggap 210. Waktu ketemu dengan Qutaibah, anggaplah ketemu Qutaibah tahun terakhir dia wafat. 30 tahun, sudah dewasa. Tapi dia belajar sebelum itu. Ya, dia belajar sebelum itu. Maka jangan heran nanti dia lebih beruntung dalam bab sanad ini daripada Imam Ibnu Khuzaimah tidak dapat masa untuk meriwayatkan hadis dari Imam Qutaibah bin Sa'id, sedangkan beliau berhasil. Di belakang nggak apa-apa, di belakang aja. Yang penting bau-baunya adalah ya, biar bid'ah lah ya. Ya. Terus siapa lagi? Banyak, gurunya banyak lagi ya. Ini kelihatan nanti di riwayat-riwayat kitab ini. Beliau meriwayatkan dari Yakub, dari Saleh bin Abdullah At-Tirmizi, dan masih banyak lagi ya. Gurunya ratusan. Tapi yang paling menarik, kata Imam Fariduddin Al-Attar dalam kitab Tazkiratul Aulia, beliau ngaji kepada Nabi Allah Khidir 3 tahun. Ada satu kitab, coba cari nanti, Tazkiratul Aulia. Kata Imam Al-Attar, Fariduddin Al-Attar, orang ini ngaji ke Sayyidina Al-Khidir, bahasa Arabnya Khadir, 3 sanawat. 3 tahun. Oh, berarti ngaji ke Nabi Khidir itu bisa bertahun-tahun ya? Ya? Sunan Bonang sekian tahun, Sunan Kalijogo sekian tahun, itu ada tahun-tahunnya. Cuma kan kalau dikeluarin ntar antum pusing sendiri nanti. Nah, Imam Al-Hakim Tirmizi ngaji ke beliau berapa tahun? Intens, jadi murid. Tasaddiq, ala tasaddiq, hadha mawjud fil kitabnya. Ya, percaya nggak percaya, lagi di kitab ada. Kan ente ini pengikut kitab. Taklid ke kitab kan, sebagian besar. Ya, kalau saya nggak ada pun di kitab saya percaya. Karena ilmu yang dia buka, ilmu Sayyidina Khidir. Ya. Khatmul Aulia ini asbab beliau diusir dari kampungnya sendiri, Tirmizi. Diusir dari kampungnya. Jadi jika Ibnu Hibban diusir karena dia mengatakan Allah tidak bertempat di suatu arah, lalu diusir oleh kelompok Mujassimah, kelompok yang menjisimkan Tuhan, ya, kelompok ekstrim sesat itu kelompok, terusir Ibnu Hibban. Sedangkan imam ini terusir karena dia menulis ilmu ni Allah. Dulu ya, diomongin orang lah ya. Maka kalau bahas kitab ini, ya siap-siap juga nanti disesatkan orang.
Gimana? Udah siap belum? Yakin mau lanjut kitab ini? Gimana? Dawamu zikri? Kif? Yang lain? Yakin mau ngaji ini? Ntar antum nggak siap lagi. Nggak siap nanti mufarokoh mana ya? Kamu mufarokoh nggak? Berpisah. Ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Mana la ahtaj ilaik. Saya nggak butuh kalian kok. Saya butuh Allah aja. Antumul fuqara ilallah. Yang kita perlukan itu Allah. Emang Bu Yaldami perlu sama kalian? Bu Yasmi perlu kalian? Enggak lah. Sorry gitu ya. Nah, jika tadi Sayyidina Abi Hafiz Omar Suhrawardi cukuplah manakib beliau berguru kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, maka bagi saya cukuplah beliau berguru kepada Kutubil Muhaddithin Kutaybah, dan yang kedua Ra'isul Abdal Murabbil Awliya wal Anbiya Sayyidina Khadir alaihi salam. Cukup beliau begitu. Sudah cukup. Manakibnya cukup. Ya? Masih meragukan orang ngaji kepada gurunya Bukhari? Bukhari ngaji di Baghdad ketemu Kutaybah. Imam Ahmad pun ngambil ilmu dari Kutaybah. Ahmad bin Hanbal. Pentaksis mazhab. Kutaybah ini murid siapa? Kutaybah ini murid Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Syafi'i. Jadi Kutaybah itu juniornya Imam Syafi'i. Masih kurang. Maka orang-orang Maliki yang mengatakan beliau ini mazhabnya Maliki. Tapi orang-orang Syafi'iyah, Imam Subki mengatakan beliau ini mazhabnya Syafi'i. Orang Hanafiyah mengatakan beliau ini Hanafi. Berebut imam ini. Ya. Karena beliau mengatakan aku jama'tu baina al-athar wal ra'i. Aku mengumpulkan ilmu athar, ilmu hadis dan ilmu ra'yu. Kalau yang menggabung kan Imam Syafi'i. Ya, yang menggabung Imam Syafi'i. Ternyata dulu, jadi saya ngecek di kampus, saya udah baca kitab ini dulu tahun 2005 atau 2006. Judulnya adalah bukan Khatmul Aulia ya, Siratul Aulia. Sudah ditahqiq, cuma belum jadi seperti ini. Masih gabung dengan buku-buku yang lain. Jadi dalam satu bundel kitab itu ada beberapa kitab. Jadi pas kita lihat, loh, ternyata ada. Cuma dia tidak ditahqiq dengan tahqiqan seperti ini. Sudah lumayan bagus walaupun masih tidak ada di sana-sini. Manusiawi ya, kekurangan itu wajar. Jika kekurangan itu adalah kesempurnaan manusia, ya, maka tidak ada buku kecuali di situ ada kekurangan. Apalagi kita yang menjelaskan buku ini ya. Kalau antum sempurna kali ya. Oke, sanadnya pernah saya bacakan dulu, masih ingat nggak? Waduh lupa. Nantilah ya, karena waktunya panjang, kita langsung baca pendek saja. Bisa nadina dengan sanad guru-guru kita yang bersambung kepada Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Qala, ya, berkata beliau, siapa nama beliau? Beliau ini diperdebatkan namanya, apakah Abdullah atau Abu Abdillah, yang tepat kunyahnya Abu Abdillah, Muhammad bin Ali, halaman 135 ya. Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bishr Al-Hakim At-Tirmidzi. Yang begini nggak kitabnya? Nah ini 135, oh beda. Kayaknya lumayan bagus tuh, lumayan bagus ya. Al-Hakim At-Tirmidzi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Nah ini metodenya tanya jawabnya. Coba sekarang Dawami yang baca ya. Buya Alda nggak bawa kitab ya? Ya. Jangan kenceng, jangan kenceng. إنك ذكرت البحث فيما خاض فيه طائفة من الناس بشأن ولاية وسألت عن شأن الأولياء ومنازلهم وما يلزم من قبولهم. Ya. Nah, amma ba'du. Tarjim dulu. Setelah itu, maka sungguh engkau telah menyebutkan pembahasan tentang hal yang telah berdalam pada pembahasan tersebut sekelompok dari manusia tentang keadaan wali. Tentang hakikat kewalian. Ya. Dan kau juga telah bertanya tentang hakikat para wali dan panggilan-panggilan mereka dan apa-apa saja yang lazim kita untuk bertanya.
hal ya'riful wali nafsahu, dan apakah seorang wali itu mengenal bahwa dirinya adalah wali? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi, kitab ini uslubnya, metodologinya atau sistematika lebih pasnya. Jadi beliau menyusun kitab ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab. Nah, ini termasuk metode yang tidak pernah ada di kalangan ahli hadis sebelumnya. Makanya beliau dianggap ahli bid'ah oleh sebagian ahli hadis yang fanatik. Kenapa? Al-ilmu haddasana. Ilmu itu engkau mengatakan guruku berkalam dari fulan dan fulan. Kalau belum enggak, ya. Engkau bertanya mengenai hakikat wali, maka inilah jawabannya. Kira-kira begitu, ya. Apa pertanyaan pertama tentang kewalian? Wahal ya'riful wali? Nah, coba diterjemahin. Apakah seorang wali tahu bahwa dirinya wali? Ngeri kan pembahasannya? Diterusin nggak nih? Hah? Diterusin nggak nih? Hah? Apakah wali itu tahu dirinya wali? Ntar ada yang nanya, emang situ wali, bahas kitab wali. Nah, gitu. Saya jawab balik. Lebih tinggi kitab ini atau Quran? Ini pertanyaan kita sudah kasih banyak orang. Mungkin dia nggak nyimak kali ya. Lebih tinggi kitab ini atau Quran? Kenapa ente berani kupas Quran? Quran kan lebih tinggi dari kitab ini. Toh? Ya? Jadi kenapa mereka berani? Jadi ngejek kitab ini, pembahasan kitab ini, dan mengatakan kitab itu gak pantas diajarkan ke awam. Kita tanya balik. Kitab ini lebih mulia atau Al-Quran? Kan Al-Quran. Kenapa Al-Quran boleh diajarkan? Kan Al-Quran sumber rahasia. Ya? Sumber ilmu dari Quran semua kok. Ini itu salah satu penjelas ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali Allah itu tidak ada khauf, tidak ada ketakutan di hati mereka, dan tidak ada hazan. Mereka tidak bersedih. Penjelasan dari ayat itu jadilah kitab ini. Jadi kitab ini penjelas Quran. Paham? Maka buka kitab ini biasa nggak? Nah, inilah hebatnya anak-anak ribatnya. Kayak gini ente bilang biasa. Ya. Ntar disesatin orang, tahu rasa ya. Jadi kira-kira wali tahu nggak dirinya wali? Ini jawabannya ada di sini. Tunggu dulu, sabarlah. Oke, lanjut. Wazakarta. Nah. Annana yaquluna innal walaya majhulatun 'inda ahli. Man hasiba nafsahu waliyan wa huwa ba'idun anhu. Dan kau juga mengatakan bahwa banyak manusia berkata, deketin. Mati. Sesungguhnya kewalian itu tidak diketahui oleh si wali itu sendiri. Ini kata manusianya sekarang masih ada nggak? Masih ada orang begitu. Apa kata mereka? Innal walayata majhulatun inda ahliha. Kewalian itu tidak diketahui bahkan oleh si wali itu. Si wali itu nggak ngerti dirinya wali. Banyak orang begitu ngomong hari ini. Nasan yaqulun. Ternyata orang begitu udah mati, muncul lagi orang begitu lagi, muncul lagi orang begitu. Masa ilmu nggak diupdate ya? Katanya kiai, katanya syekh, katanya habib, tapi kok ngomongnya sama. Kenapa pengetahuan mereka nggak di-upgrade dari dulu sampai sekarang? Itulah anehnya. Padahal kitabnya jelas dicetak dengan bahasa Cetakan apa tuh? Cetakan apa tuh? No. Ya, Mesir ya. Ini juga Mesir. Ini mana nih, Bia? Itu apa tuh, Bia? Cetakan mana? Tuh banyak. Bahkan ada yang tebal tuh yang bid'ah bener itu ya. Tuh, itu ada PDF-nya. Ini ada PDF-nya. Masa sudah dibagikan gitu gak baca juga? Ya. Ternyata kita berhadapan dengan orang yang gak mau baca. Ya. Katanya Allah nurunin ayat pertama, Iqra, bacalah. Giliran kita ajak dia baca, dia gak mau. Ya sudah ya. Laka malaka, lana malana. Ya, jadi ini uslub saya ngomong begini, biar antum itu pede kalau baca kitab. Ya, itu maksudnya. Bukan ngajak berantem, bukan. Ya, kita nggak akan datangin mereka debat, tapi kalau mereka datang kita layani. Ya, kalau kita datang sorry, kalau perlu datang ke sini. Ya, kita siap-siap aja kok. Ya, ya siap nih. Siap semua kok. Siapa yang nggak siap? Cuma kalau kita mau datangin sorry. Apalagi undangannya palsu ya kan? Undangannya A, isinya ternyata B. Ternyata realnya lain lagi. Kita nggak akan lagi begitu. Karena ilmu ini bukan untuk dibahsul masailkan. Ilmu ini untuk dikaji dan dirasakan. Oke?
Itu maksudnya supaya antum wake up dikit ya. Biar nyadar-nyadar dikit lah ya. Khair, lanjut. Wa man hasiba nafsahu waliyan wa huwa ba'idun anha. Dan engkau juga berkata bahwa orang yang mengira atau menganggap dirinya adalah wali, sebenarnya dia jauh dari kewalian tersebut. Ini kaidah yang dibuat-buat orang toh. Ternyata sampai hari ini ada nggak? Sampai hari ini ada nggak orang ngomong gitu? Siapa yang mengira dirinya wali maka dia bukan wali. Begitu kan kata orang. Ternyata itu sudah direkam oleh Imam Al-Hakim Tirmizi dari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Itu kejadian. Ya, lanjut. Fa'alam inna ha'ula'i alladhina yakhuduna fi hadzal amri laysu min hadzal amri fi syai'in. Innama hum qaumun ya'tabiruna sya'nal wilayah min tariqil ilmi. Ini jawabannya. Ini jawabannya penting ya, coba perhatikan. Fa'alam, ketahuilah. Terus? Maka ketahuilah, sesungguhnya mereka orang-orang yang sibuk berbicara pada urusan ini, yaitu urusan kewilayahan, sejatinya mereka tidak masuk ke dalam urusan ini sedikit pun. Laisu min hadzal amri fi syai'. Mereka tidak mengerti sedikit pun ilmu ini. Ya, mereka tidak mengerti sedikit pun mengenai ilmu ini. Mereka hanyalah sebuah kaum yang Sekelompok kaum yang ya, boleh lah itu. Sekelompok kaum yang mengibaratkan hakikat kewalian dari segi keilmuan mereka saja. Min tariqil ilm. Al-ilmu bita'allumi. Coba, ini kaidah. Innamal ilmu. Ini hadis loh ya. Innamal ilmu. Ilmu itu hanya dengan ta'allum. Oke, sudah? Kalau Quran bitalaqqi. Ta'allum juga. Ngambil langsung dari lidah orangnya. Gak bisa pakai YouTube. Kalau ilmu ini gimana? Ilmu ruhani. Ilmu tasawuf, ilmu kewalian. Itu bizauq. Ilmu ini bukan ilmu data kitab semata. Kitab data itu diambil dari rasa itu. Futuhat Makkiyah 9 jilid, Ihya Ulumuddin, itu rasa yang diterjemahkan dari kolbu seorang wali, jadilah kitab. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Ya Allah, ikut minum Buya dia. Gak apa-apa Buya. Masa ya Baqiyah aja ngasih minum guguk ya kan? Masa kita nggak ngasih minum air? Kita baru ya. Jadi yang benar gimana? Beliau lagi bicara tentang epistemologi. Masih ingat epistemologi? Loh, ini ada ini kok. Ada ininya nggak? Ada nggak ininya? Jadi beliau bicara tentang mustadrakat atau maqais al-ilm atau mi'yarul ilm atau boleh disebut juga epistemologi. Oke, contoh gini. Untuk merasakan manisnya gula, itu dilihat atau diicip. Untuk mengetahui nikmatnya rendang, dimakan atau ditonton. Atau dibahsul masail kan? Gimana? Untuk merasakan nikmatnya satu makanan, diobrolin, dipodcastkan, dimuzakarahkan, atau langsung dimakan. Paham maksudnya? Ilmu tasawuf bukan ilmu ngobrol-ngobrol. Ini pun bukan bukan tasawuf. Saya hanya menghantarkannya. Tasawuf itu nanti antum duduk sendiri, ya, riyadhah, tafakkur, tadabbur. Nah, tapi kaidahnya kita jelaskan gitu. Ya. Nah, hari ini orang ingin merasakan rendang tapi pakai ngoceh. Warnanya nggak cocok, rasanya nggak enak. Ya. Kopi ini dibuat. Nah, kan kalau kopi itu dua, hirup dulu aroma baunya, yang kedua baru diserumput. Bukan dikomentari sebelum ngomong, ya. Ada yang tidak harum tapi rasanya sedap. Kalau kopi baru lihat, ini nggak enak nih, kenapa? Gelasnya nggak bagus. Ya. Mau rasain kopi ya? Gitu rasa kopi. Oh ini kopi, saya lihat dulu di Google ya, ada nggak di kopi di Google? Emang begitu cara mengetahui kopi? Nah, orang hari ini membahas tasawuf begitu, membahas tarekat begitu, bahas ilmu ruh begitu. Kita cek dulu di Google, ada nggak? Duluan Google tahu daripada dia, katanya memboikot Israel, katanya boikot Amerika, katanya boikot Cina, tapi barang mereka dipakai semua. Masa lebih dulu tahu Google daripada kolbu dia? Mau bahas hadis, dilihat tarajimnya, ngelihat sosok orang, rawinya siapa, kan pakai Google. Kalau nggak ngerti, nggak usah jadi muhaddis ente ya, nggak usah kemudian
Udah kita biasa-biasa aja. Kalau nggak tahu katakan la adri, ana la adri. Ya, cukup katakan begitu. Jadi hari ini banyak orang berbicara hal yang dia nggak ngerti. Kita bukan soal mengerti juga, tapi kita pernah mentalakikan makna ini semua dari guru-guru kita. Ya, nakhuz min afwahim wa qulubihim wa sudurihim. Maka kita berani buka kitab ini. Ya, selama itu menerjemahkan kalam beliau, kata orang, maka saya terjemahin dulu. Inilah terjemahan. Jadi beliau lagi kalau bahasa orang ini ngenyek orang itu. Tahu bahasa Jawanya ngenyek nggak? Apa ya? Jadi nyinyiran orang luar, nyinyiran balik sama beliau, gitu. Paham maksudnya? Untuk membahas tentang perkara yang sifatnya angka-angka, itu pakai mata, pakai telinga, atau pakai pemikiran, pakai akal. 1 tambah 1 tambah 1 seperti itu. Itu pakai apa? Saya lihat dulu angkanya gitu, kita. Atau difikirkan dulu angkanya berapa. Oke? Nah. Jatuh cinta itu pakai perasaan atau pakai pikiran? Hah? Pakai perasaan atau pakai pikiran? Kalau dipikir-pikir gas sih kayaknya. Nggak masuk. Ya. Maka menempatkan sesuatu mesti sesuai tempatnya. Ada ilmu yang bita'allum, ada hakikat yang dengan zauq. Jangan hakikat ente ta'alumkan gitu. Ilmu hakikat kok dihafal-hafalin, maka ngafalin hikam konyol. Hikam itu suluk kholwat, ikuti manhaj para arbabul qulub, ahli-ahli kolbu, nanti hikam itu nggak boleh dihafalin. Paham sendiri. Tapi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, mesti ta'allum. Ngambil qiraat, mesti talaqqi. Musalsal dia. Ya. Nah, tasawuf itu gabungan semuanya, digabunglah semuanya. Maka tasawuf itu mulai dari bab kecil sampai yang syariat-syariat kita itu dipakai semua. Ya, nggak dipakai. Mau zikiran wudu nggak? Bener. Wudu pakai fikih nggak? Fikih bagian dari syariat nggak? Tuh. Jadi nggak ada yang paling lengkap mengamalkan hazad din agama ini kecuali sufi. Ya. Ini sejauh yang kita lihat selama ini ya. Baik, ya. Jadi kenapa muncul salah persepsi tentang hakikat kewalian? Karena salah persepsi dalam menggunakan epistemologi keilmuan, artinya salah pasang alat. Epistemologi itu alat keilmuan. Kalau objek pemandangan dilihat atau didengar? Benar. Suara dipandang atau dicicipi? Suaranya gurih gitu ya. Gitu. Benar suaranya. Hah? Suara merdu apa suara gurih? Oke. Ya. Wajahnya apa? Kalau makanan itu enak tuh, wajahnya sedap gitu. Nah, itu kekeliruan. Nah, itu orang. Jadi kalau sudah masuk ke sana, itu masuknya sudah ke bab majazi. Dan sufi sering melakukan itu. Kalau sudah jadi udah masuk. Karena dalam ilmu akliyat nggak ada padanannya. Dalam ilmu empirik nggak ada padanannya, muncullah kalimat-kalimat balaghah, ya, sastra majazi dalam tasawuf. Jadi ikhwafillah, ini pengantar-pengantar ringan ya, bahwa membahas ilmu kewalian itu coba lihat tadi, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu nggak galau. Galau di mana? Di jiwa. Yahzan, tidak sedih di hati. Maka itu ilmu jiwa, ilmu hati. Bukan ilmu fikih. Tapi para sufi, para wali nggak pernah lepas dari fikih. Oke? Gitu. Wa yatakallamun, lanjut. Wa yatakallamuna bil maqayisi wa bit tawahhumi min tilqa'i anfusihim. Wa laysu bi ahli khususin min rabbihim. Wa lam yablughu manazil al walayah wa la arafu sun Allah. Terjem. Innama kalamu fi sidq. Mereka hanya berbicara dengan kaedah-kaedah dan dengan persepsi dari diri mereka sendiri. Makayis apa? Kias-kias, analog-analog. Mereka hanya berbicara tentang analog-analog dan persepsi dari diri mereka sendiri. Jadi dibuat-buat sendiri. Inilah awal kegagalan memahami tentang bab kewalian. Ya, ini wajib dibuka kitab ini biar nggak salah mewalikan orang yang bukan wali. Ya, atau menolak kewalian orang yang dia sebenarnya wali. Maka kitab ini wajib dibuka.
supaya nggak salah persepsi, yang bukan wali jangan diwalikan, yang wali mesti diketahui. Kalau berhasil ngajinya. Insya Allah ya. Terus Dan mereka bukanlah orang-orang khusus dari Tuhan mereka. orang-orang yang istimewa, bukan orang-orang yang istimewa yang dapat ilmu yang musyahadah laduni dari Allah. Terus walam yablughu, Dan mereka tidak sampai kepada manzilah kewalayahan. orang nggak wali ngomong wali, sahih nggak? Bukan ahli fikih ngomong fikih, nyambung nggak? Bukan ahli rendang buat rendang, ngomentari rendang, nyambung nggak? Hari ini ustadz nggak ngerti ilmu politik ngomong politik, nyambung nggak? Kiai, ustadz, agama tidak boleh terpisah dari politik. Dan gitu kan hari ini. Maka kita ustadz mesti bicara politik. Iya, kalau ente ngerti politik, jangankan politik yang itu ilmunya ba'id anna, ilmu misalnya muamalat bab tentang bank, kita nggak ngerti jangan ngomong. Gak pernah mempelajarinya jangan ngomong. Ilmu tentang misalnya tentang apa nih? Apa yang baru-baru nih, ya? Ada yang baru di dunia zakat? Ya, tentang fikih zakat. Nggak ngerti, diam aja uskut. Tapi hari ini orang itu nggak sabar, komentar sebelum ngerti. Komentar dulu baru paham dia. Jadi dia komentar dulu baru cari tahu. Yang sahih gimana? Cari tahu dulu baru komentar. Ini kalam dulu ini pedas sekali. Jadi kita waktu menerjemahnya lebih pedas lagi jadinya. Ya. Jadi walam yablughu manazil al-wali. Ini kan ngenyek banget ini. Ya. Ente nggak nyampe makom manazil terbawahnya wali, nggak nyampe. Wala arafu sunnah Allah. Kamu nggak tahu karya kewaliannya Allah mewalikan seorang itu kayak gimana. Itu maksud beliau. Ini parah nggak ngomongnya nih? Ini belum ngenyek banget ini. Ya. Itulah kira-kira kalamnya kira-kira seperti itu. Ya. Nggak ngerti ya, uskut gitu. Innama kalamu fi sidq. Ya. Kalau mereka mestinya fi sidq hanya dalam bab tasdik aja. Wa mi'yaruhum, lanjut. Wa mi'yaruhum fil umuri as-sidqu. Fa idza saru ila al-minani inqata'a kalamuhum wa ajazu an ma'rifati sun'illahi bil 'abdi. Li'annahum ajazu an ma'rifatihi. Tasdik itu tawakuf maksudnya. Membenarkan tapi dia tawakuf, dia diam. Dia nggak ngerti. Ya lanjut. Jadi apa kaidah mereka membicarakan tasawuf? Hanya membenarkan kata orang, itu sidq. Kata orang, kata guruku, kata kiaiku dulu wali itu begini. Gitu. Itu sidq. Bukan sidq dalam ilmu akidah ya. Fa'idha saru, kalau mereka berangkat membicarakan al-minan, apa arti al-minan? Nah, anugerah-anugerah laduni, futuh, wahabiyah, ya. Inqata'a, apa artinya? Habislah kalam mereka. Coba cek, ada orang ngaji hikam nih. Ngaji hikam. Kalau dia ngapalin ilkam, nyampe di nomor 1 aja. Udah mulai bingung deh, ini maksudnya apa? Ya. Kalau nyampe di bab kedua, terus nyampe di bab 3. Ujung-ujungnya, ini kitab rumit sekali. Ini bukan level kita. Bukan level dia, bukan berarti orang lain dia larang baca kitab itu. Ya. Mohon maaf, saya sudah banyak ketemu orang-orang yang rajin baca kitab. Itu rata-rata ngomong, jangan bukalah kitab hikam itu, Buya. Itu rumit kitabnya. Saya tanya balik, rumit bagi ente, bukan berarti rumit bagi selain ente. Enggak rumit, jangan, Buya. Bahaya itu. Ya. Bagi murid ente, baca kitab fikih itu juga rumit, karena dia nggak bisa baca kitab. Jangan dibuka. Tetap aja dibuka sama dia. Nggak adil. Ternyata ada ketakutan yang lain. Nah ini bahaya. Hiqat, iri, dengki. Itu bahaya. Ya. Jadi, ansahtu nafsi wa iyyakum ayyuhal fuqaha, ya. Ayyuhal mutakallimun, ya. Saya menasihatkan diri saya dan antum, ahli fikih kah, ahli tafsir kah, ahli kalam kah. Kalau kita bilang sesuatu itu berat, belum tentu berat bagi orang lain. Kenapa? Allah itu maha luas anugerahnya. Bisa jadi menurut kita berat, bagi orang lain tidak berat. Kenapa? Allah meringankan bagi orang itu. Ya. Kayak dari Cini kan ngurusin apa gitu. Coba antum bayangin kerjaan dari Cini. Gak sanggup. Tapi dari Cini bayangin kerjaan saya juga gak sanggup. Ya, benar gak? Sama. Kira-kira begitu. Itu contohnya. Kayak Pak Syam tuh kan bikin map, bikin-bikinan. Saya tuh bingung, kok dia bisa bikin buat beginian ya? Kita bingung itu. Seperti dia juga bingung sama kita. Gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Itu contoh-contohnya ya. Jadi kalau kitab hikam itu kulluhu minan ayyuhal ikhwah. Semua yang dalam hikam itu anugerah. Maka baca kitab itu tergantung anugerah yang didapat di kolbu. Gimana? Semua orang dapat anugerah, masalahnya dia nggak membuka kolbunya.
Bukalah kolbu itu, Allah masukin. Allah kan turunin terus. Hujan air turun ke bumi. Hujan ma'rifat turun ke hati. Ya. Hujan air turun ke hujan ma'rifat turun. Bukalah hatinya. Pasti masuk ma'rifatnya. Dan itu nggak ngelihat umur. Saya tua aja nanti ngaji karakatnya. Kalau tua ente nggak kuat duduk lama, ini aja saya masih muda. Udah berapa kali ganti duduk nih tadi? Ya, karena aku banyakan durian di Lombok. Langsung asam uratnya. Insya Allah ya. Gak tahu bener gak? Kalau makan durian asam urat. Bener ya? Langsung dari tadi nggak tahan. Bolak lagi. Bu. Bid'ah itu Bu ya. Ya, lanjut. Wa'ajizu, mereka itu lemah dari mengenal bagaimana Allah mewalikan seorang hamba. Li'annahum ajazu an marifati, karena mereka lemah dari mengenal Allah tersebut. Ya. Karena nggak kenal Allah, maka tidak tahu karya Allah bernama wali. Cara Allah mewalikan seseorang. Coba, orang ahli nahu tahu nggak caranya jadiin murid pakar nahu? Tahu. Ahli qiraat bisa nggak ngajarin muridnya ahli qiraat? Ahli silat tahu nggak cara jadiin muridnya jawara? Ini kan ada pelatih nih. Ini pelatih taekwondo bukan? Iya. Ahli karate nih. Ada ustadz nih. Dan 4 kan? Saya dan koma. Dan 3 ya. Itu yang agak tinggi itu Paman Birin tuh. Dan berapa itu? 6 atau 7? Saya lupa. Termasuk yang tinggi sekarang. Mungkin paling tinggi barangkali di Indonesia. Kalau orang dia tahu dan dia pernah mengalami cara berkarate, bersilat, bertaekwondo, apapun lah itu, maka dia tahu nanti cara ngelatih orang jadi hal yang sama. Kenapa wali majzub tidak mampu menjadikan orang menjadi sufi, menjadi murid? Karena dia nggak pernah jadi murid. Wali majzub itu langsung ditarik oleh Allah. Itu sebabnya semajzub apapun antum harus dikembalikan lagi menjadi murid, supaya nanti bisa membimbing murid baru. Itu ya. Jadi gimana? Yang tahu cara bikin ahli ilmu, orang yang berilmu. Yang tahu cara bikin silat, ahli silat, orang yang mengerti silat. Yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang ma'rifatullah, yang diberikan ilmu tentang musyahadah, ma'rifat dan segala macamnya, dia tahu ilmu cara Allah ngangkat wali. Bikin wali ngerti dia. Jadi perkataan beliau maksudnya apa? Hari ini banyak orang bicara kewalian, dia nggak mengerti metodologi kewalian, itu maksud beliau. Buya Al-Domi ini kan dokter yang sering membimbing calon dokter. Karena beliau pernah dokter, maka tahu cara ngata-ngatain calon dokter supaya cepat jadi dokter, benar nggak? Udah berapa orang jadi dokter, ya? Sudah lumayan ya? Sudah lumayan. Apa maksudnya? Mesti dia ngalamin itu, dia tahu ilmunya, maka dia tahu cara ngata-ngatain orang sama calon dokter. Padahal lebih mudah dari yang diuji. Jadi pembimbing lebih mudah dari yang dibimbing. Nah inilah orangnya nih. Ya. Kalau saya udah jarang bimbing Bu ya, udah jarang Bu ya. Yang sering Bu ya sekarang. Kita sering menghindar. Kita termasuk cuma nggak sesering Bu ya. Seringnya nggak bisa. Pernah juga mahasiswanya nggak sanggup. Nggak sanggup mau gaji ketemuannya. Ya, ketemu hari apa, nggak jadi ketemu. Ya. Dan saya senang sekali Buya Al-Domi jadiin Ribat jadi base camp bimbingan itu dulu saya begitu. Ya, semoga diterusin terus biar itu menjadi berkah lah itu. Ya. Banyak dokter jadi di situ tuh. Alhamdulillah. Khair. Maksudnya apa tadi? Banyak orang yang dia membicarakan kewalian, dia nggak tahu metodologi kewalian. Bahkan salah satu guru kita ngomong, bahkan ada wali yang nggak ngerti dirinya wali. Itu benar. Itu wali am. Wali yang tapi yang dimaksud oleh beliau ini bukan wali am. Di kitab ini wali yang khas, wali yang benar-benar wali itu. Ya. Ngeri kali nih bahas-bahas wali ya. Ya. Coba lihat nanti di ayat kalau ada kalimat ya, tasnaun. Ya, unik itu.
Waman ajaza atau ajiza ya di tasrifnya. Waman ajiza, siapa yang tidak sanggup mengenal Allah, maksudnya nggak punya ilmu ma'rifatullah, boro-boro dia tahu cara Allah ngangkat wali. Kalau ilmunya duluan Google tahu daripada dia, duluan YouTube tahu daripada dia, udahlah ente uskut, jangan kemudian ngejek-ngejek orang bahas kewalian. Gitu maksudnya, ya. Walidzalika Falidzalika yasiru kalamuhu juzafan fil aqibah. Maka karena itu kalam orang tersebut menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Fil aqibah, di kemudian hari. Nah, jadi ini muqaddimah beliau menjelaskan bahwa ini betul-betul tajam ya. Saya mencoba menerjemahkan bahasanya itu nyakitin gitu. Ya, bagi orang yang sotoy-sotoy itu terjemahan saya. Kira-kira kalau antum paham bahasa Arabnya harusnya lebih tersinggung lagi. Iya, ya? Ada terjemahan. Ada terjemahannya. Mengangu dulu baru ngecek. Itu terjemahan itu orang Minang ya. Mengangu dulu baru ngecek. Sahih. Asabta sunnah. Ya. Nggak ngerti alam jabarut, alam malakut, terus nolak orang bahas alam jabarut, alam malakut. Kalau nggak ngerti ngaji ke orang itu. Ya kan? Jangan bilang-bilang itu tasawuf falsafi, ya salam. Istilah tasawuf falsafi sudah dibatalkan oleh para ulama. Maka tuh baca tuh buku saya, Teologi Sufi Nusantara, di bab 2 kita sudah jelaskan kelemahan daripada teori-teori tasawuf falsafi. Itu dalam nggak dipakai. Ya, ternyata Prof. Azra almarhum merestui itu. Beliau ternyata termasuk bingung dengan teori-teori itu apalah ini. Kan Imam Ghazali disebut tasawufnya tasawuf akhlaki. Ya, atau tasawuf sunni. Ibn Arabi disebut falsafi. Padahal Ibn Arabi pengikut Ghazali. Siapa yang pakai begitu? Orang barat. Diikuti oleh Nicholson, dipakai Nicholson, diikuti oleh Abu Ala Al-Afifi. Ada kitabnya di belakang itu. Ya, kitabnya di belakang itu ya. Teori itu penemuan ulama terdahulu yang ngajinya ke Inggris. Namanya Abu Ala Al-Afifi. Orang bagus. Cuma itu sudah ditolak banyak orang. Ibrahim Al-Hilali, ya. Ibrahim Madkur itu namanya orang-orang di Mesir itu. Itu udah nggak dipakai oleh kebanyakan penulis-penulis tasawuf hari ini. Kenapa? Imam Ghazali punya kitab yang disebut falsafi. Mishkatul Anwar, Kimia Usa'adah. Tapi nggak disebut falsafi. Justru Al-Ghazali membantah filsafat pakai kitab itu. Terus kenapa disebut tasawuf falsafi? Beliau sudah melewati falsafah itu. Jadi istilah itu nggak matching, ghair munasib. Ya, yang masih pakai istilah itu nggak ngupdate walaupun dia profesor 7 kali. Apalagi cuma S2, S1, ya mohon maaf ini bukan masalah gelar, ini masalah ente melek dengan penemuan baru. Jangan pakai buku-buku jadul. Itulah sekarang kenapa saya senang sekali hidup di zaman ini. Kalau orang mau nulis satu buku ilmiah, dia harus melek jurnal. Karena jurnal itu nggak perlu buku tebal, dia cukup 15-30 halaman, lalu itu di-share. Dan bisa diupdate. Makanya disebut kalau nulis disertasi, tesis, harus update jurnal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena teori itu sudah diupdate terus. Masa masih pakai buku-buku yang dicetak tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an. Ya? Mesti upgrade itu. Jadi kalau masih ada yang bagi-bagi tasawuf falsafi, tasawuf sunni, tasawuf bid'i, tasawuf akhlaki, itu orang masih belum update walaupun bukunya ditulis hari ini. Ya? Terserah sepakat atau tidak, tapi kira-kira begitulah ya. Masa handphone aja udah maju. Ya. Sekarang yang zohir aja udah maju. Maka alam minda kita mesti juga lebih maju. Alam batinnya kita juga harus lebih maju. Ya. Nah, kita sebelum tutup, kita bacalah 2 atau 3 paragraf dari halaman 136 ya. Wal awliya indana ala sinfaini. Sinfun awliya'u haqqil. Sinfi awliya'i haqqillah wa sinfi awliya'illah. Wa kilahuma yahsibani annahuma awliya'ullah. Nah, ini jawaban beliau. Kalau dalam ilmu kewalian, wali yang hakiki itu ada 2. Ini boleh dibaca badal sinfin, sinfain, sinfi awliya'i haqqillah. Boleh dibaca dengan tarkib baru. Ya, sinfu awliya'i haqqillah, ya. Tapi yang pas badal ya, lebih pas.
Kelompok pertama, aulia haqqillah. Yang kedua, auliaullah. Dua-duanya adalah wali Allah. Fa'amma waliyu haqqillah. Fa'amma waliyyu haqqillah farajulun Sebentar dulu. Kedua-duanya, yahsubani annahuma. Mereka menyadari dirinya wali. Jadi tidak benar seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa dia tidak mengerti wali. Saya ingin kasih mulahazat sedikit. Pandangan itu berkembang di kalangan ahli kalam, diwakili oleh Ibnu Furaq. Maka Ibnu Furaq diselisihi oleh orang setelahnya, itu Imam Al-Qushairi. Arisalah Al-Qushairi. Kata Ibnu Furaq, wali nggak tahu dirinya wali. Kata Imam Qushairi, jadi ma'rifat berkembang. Di kalangan para wali pun ada teori yang berkembang. Ada yang mengatakan wali nggak tahu dirinya wali, sudah dibantah. Dan kalam yang bantahan ini sudah disepakati. Apa kata Imam Qushairi? Enggak, wali tahu dirinya wali. Gitu, ya. Ternyata jauh sebelum Qushairi ada Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi Qushairi itu mengikuti Imam jadi kita jadi tahu kemana puzzle-nya. Jadi kalau dibuat Imam Al-Hakim At-Tirmizi, diikuti oleh siapa nanti? Diikuti oleh banyak ulama, dan generasi berikutnya Al-Qushairi. Sedangkan yang tadi itu, ya kalam yang tadi nasun. Siapakah nasun itu? Kalam itu diikuti oleh beberapa orang. Di sini ada Ibnu Furaq. Siapa Ibnu Furaq? Ibnu Furaq ini yamil ila ta'wil aktsar. Dia punya kitab mentakwil dahsyat sekali. Untung kita mengerti manhajnya, jadi kita nggak salah paham mengatakan dia seorang Mu'tazilah. Ternyata dia generasi ketiga setelah Imam Asy'ari. Ya, beliau ahli kalam. Sedangkan ini ahli tasawuf. Kalau pembahasan kewalian cocoknya di kalangan ahli kalam atau tasawuf. Makanya yang jadi rujukan siapa? Oke, ya. Jadi yang sekarang disebut linear. Jadi kepada ya teman-teman pengajar dosen, jangan ngeluh dengan adanya jurnal, jangan ngeluh dengan istilah linearitas. Itu bagus. Itu apa yang pernah dicontohkan oleh para ulama kita dari dulu. Ya, sedikit lagi. Adapun wali haqqillah yang pertama. Fa'amma waliyyu haqqillah farajulun afaqa min sakratihi fataba ila Allah ta'ala wa azama 'ala al-wafa'i lillahi ta'ala bitilka at-taubah fanazara ila ma yuradu lahu fil qiyam bihadzal wafa'. Maka adapun wali haqqillah, maka itu adalah seseorang yang telah bangkit atau telah bangun dari kemabukannya. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan berazam, bertekad untuk menyempurnakan janji tersebut, yaitu bertobat kepada Allah. Kemudian dia memandang kepada apa saja yang mesti dia lakukan terhadap pemenuhan janji tersebut. Oke, ada wali haqqillah. Wali haqqillah ini ditandai dengan kesadaran dari mabuk maksiat. Sakarat itu bukan sakarat zauqiyah, tapi sakarat duniawiyah. Ya, mabuk dunianya. Mereka taba ila Allah. Maka yuhal ikhwah kullu wali ta'ibun. Setiap wali itu pasti punya amalan wirid, yaitu tobat. Maka kita di wirid asas yang selalu kita pakai adalah istighfar, dan itu jatuhnya pada murid wajib. Pada orang awam terserah mereka. Jadi kalau sudah merasa murid thariqah, itu wajib istighfar, tobat setiap hari, bukan sunat lagi. Ya, dan itu baru mengikuti al-wafa bima qala Allah Ta'ala, tubu ilallah. Wahai orang beriman, tobatlah kepada Allah. Yang menjawab seruan ini, walam ara al-yawm fid dunya man waffa bihadzal amr illa sufi wal muridun. Ya. Jadi yang melakukan itu hari ini kita nggak lihat kecuali para sufi dan murid-murid mereka. Ya. Dan kita berdoa semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini wali haqqillah, amalan wajibnya tobat. Ya. Jadi ma alamatu hadzal wali sidqut taubah. Apa ciri-ciri wali yang level ini? Itu kesungguhan dalam bertobat, ya. Tobat itu nggak hanya dari dosa zahir, tapi yang paling berat dosa batin. Dosa batin itu hati kesel, prasangka kepada Allah, apalagi prasangka urusan rezeki. Makanya Ibnu Athaillah nulis kitab Isqatut Tadbir setebal ini, karena ada orang yang penyakit hatinya adalah dia masih galau masalah jaminan Allah Subhanahu
Ini galau nggak? Galau masalah jodoh nggak? Halo? Kalau laki-laki galau masalah rezeki, duit. Nah, kalau nikah di mana kerjanya? Coba tanya ke beliau berdua ini. Misterius loh rezeki mereka ini. Misterius. Saya juga ngalamin itu. Coba tanya ke beliau-beliau yang sudah menikah itu. Benar aja Syam? Misterius loh. Dulu itu kerjanya ngambil karet itu di Jambi. Sekarang jadi bos mebel dia kan. Ya, dari dulu tidur-tiduran di Moro Jambi tuh. Ya, tidur-tiduran di masjid tempat kita ngisi kemarin tuh. Masya Allah. Tapi ketika mereka menjalani proses itu, ya proses kegalauan itu ada. Nah, sama lah. Ya. Sama beliau-beliau Buya ini sama. Jadi jangan kaya dulu, nikah dulu baru kaya. Ya, jangan kaya dulu baru nikah. Nikah dulu baru kaya. Nggak nyambung ya. Barangkali itu teman-teman. Ini contoh aja, contoh ya. Jadi tobat kita sekarang tidak hanya dari tobat yang zahir, tapi yang paling penting tobat yang batin. Ya. Wa inda awliya illa ya, al-ghaflah walau lahzah zanbun. Jadi bagi para awliya illah itu lalai sedetik saja itu mereka menganggap itu dosa dan mereka bertobat. Nanti coba aja lihat. Antum kalau udah talqin zikir, lalu mengamalkan zikir, terus lupa sebentar aja itu kita nggak enak loh. Langsung tobat kepada Allah. Itu awliya illah zakirin. Ada awliya illahil arifin, itu beda lagi. Awliya illah arifin babnya adab, babnya kemakrifatan. Nah, oleh karena itu saya berdoa ya, semoga kita semua Allah pantaskan menjadi kekasihnya. Allah pantaskan menjadi aulia-aulianya ya. Semoga kita, guru-guru kita, keluarga, keturunan dan semua teman-teman yang hadir dan yang mendengarkan kajian ini Allah berkahi kolbunya dengan nur. Allah jadikan ruhnya ditawaf ya, bertawaf di arsyullah, dan Allah jadikan nufus kita khadimah, berkhidmat, dan Allah jadikan semua yang ada ini adalah bukti bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil madhkurin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.